Kami izin menjelaskan bahwa penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya setelah melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka, yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM, kemudian dilakukan gelar perkara lagi. Selanjutnya penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Dan untuk 20 hari ke depan, kedua tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik. Selanjutnya penyidik terus melakukan pendalaman dan melengkapi berkas-berkas terkait peristiwa Akuo. Itu rekan-rekan update-nya ya. Ada pertanyaan? Pak, dia ada beberapa pertanyaan Pak. Penahanan apa Pak? Baik. Terhadap tersangka saudari NM, dalam 2 kali proses BAP sebagai tersangka diajukan 109 pertanyaan. Kemudian terhadap tersangka saudara IM dalam proses 2 kali BAP sebagai tersangka diajukan 99 pertanyaan. Setelah didapatkan bukti yang cukup, kemudian adanya barang bukti yang sudah disita. Barang buktinya ada dokumen atau surat, ada 9 dokumen, pernah kami jelaskan sebelumnya. Ya, ada 9 dokumen. Kemudian ada barang bukti digital, ada flash disk dan juga handphone. Kemudian ada juga barang bukti hasil ekstraksi barang digital, dan juga dilakukan pengambilan keterangan 5 ahli dalam proses ini. Kemudian penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi. Inilah fakta-fakta, alat bukti dan barang bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik hingga akhirnya proses kemarin berawal dari laporan, pendalaman, gelar perkara, naik ke penyidikan, kemudian penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, hingga penetapan tersangka, dan sore hari ini penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 tersangka. Untuk pertimbangan penahanannya kenapa Pak? Pertimbangannya? Ya. Pertimbangan penahanan. Ya, penyidik seperti yang kami sampaikan tadi, untuk alasan objektifnya ada bukti yang cukup, adanya beberapa alat bukti dan ada barang bukti. Kemudian penyidik juga punya pertimbangan yang subjektif ya. Ini sesuai dengan KUHAP semuanya, tata cara dalam proses penyidikan. Dokter yang 2 orang lagi gimana Pak? Kronologi kasus dugaan pemerasan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys 1515. Kronologi kasus dugaan pemerasan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys. Artis Nikita Mirzani bersama asistennya, Mel Syahputra, resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya pada Selasa tanggal 4 Maret tahun 2025. Keduanya ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap dokter sekaligus pengusaha, Reza Gladys. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi menjelaskan kasus ini bermula ketika korban melaporkan Nikita Mirzani pada tanggal 3 Desember tahun 2024. Ade Ari menjelaskan dalam laporannya, korban menyebut Nikita diduga menjelek-jelekkan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Setelahnya,
Korban sempat mencoba menghubungi Nikita Mirzani melalui perantara asisten dengan niat bertemu pada tanggal 13 November tahun 2024. Akan tetapi, kata dia, ajakan bertemu dari korban justru dibalas dengan ancaman dari pelaku. Ade Ari mengatakan korban yang merasa terancam kemudian mentransfer uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening atas arahan terlapor. Pada tanggal 15 November korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar rupiah. Penyidik Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan sebagai tersangka sekaligus menahan aktris Nikita Mirzani dalam pengancaman dan pemerasan terhadap dokter sekaligus pengusaha produk perawatan kulit skincare Reza Gladys. Selain Nikita, penyidik juga menetapkan asistennya, Mel Syahputra, sebagai tersangka dan juga menahannya sejak Selasa kemarin, tanggal 4 Maret tahun 2025. Penyidik dari Ditresiber Polda Metro Jaya telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi. Ade Ari menyatakan bahwa kedua tersangka akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan guna pendalaman kasus serta melengkapi berkas-berkas yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dalam proses pemeriksaan, jumlah pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing tersangka berbeda. Terhadap saudari NM dalam pemeriksaan sebagai tersangka diajukan 109 pertanyaan, kemudian terhadap saudara IM diajukan 99 pertanyaan, ungkapnya. Lantas, seperti apa sebenarnya duduk perkara dari kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys hingga berujung penahanan terhadap artis tersebut? Berikut rangkuman informasinya. Kasus ini bermula dari perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys di dunia maya pada November tahun 2024. Nikita awalnya memberikan ulasan review terhadap produk skincare milik Reza. Dalam ulasannya, Nikita memberikan penilaian buruk terhadap produk skincare itu. Tak terima dengan penilaian itu, Reza kemudian menghubungi Mel untuk bertemu dengan Nikita. Namun, Mel justru meminta uang senilai 5 miliar rupiah kepada Reza. Setelah bernegosiasi, Reza menyanggupi permintaan uang sebesar 4 miliar rupiah. Reza pun akhirnya 2 kali mentransfer uang masing-masing sebesar 2 miliar rupiah ke rekening Nikita. Merasa dirugikan, Reza Gladys kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya pada Desember tahun 2024. Nikita lalu diperiksa untuk pertama kali dalam kasus ini pada tanggal 6 Februari tahun 2025, bersama seorang dokter yang juga sahabatnya, Oki. Polda Metro Jaya lalu menetapkan Nikita Mirzani, NM, dan asistennya IM sebagai tersangka kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, pada Kamis, tanggal 20 Februari tahun 2025. Kabid Humas Polda Metro Jaya Ade Ari Syam Indradi mengatakan, penetapan status tersangka terhadap kedua orang tersebut berdasarkan bukti yang cukup dan hasil gelar perkara. Ditetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM, kata Ade Ari dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, tanggal 20 Februari tahun 2025. Setelah pemeriksaan kedua, penyidik akhirnya menahan Nikita Mirzani pada Selasa kemarin, tanggal 4 Maret tahun 2025. Polda Metro Jaya pun menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan anak Nikita.